Halo semua, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Kami dari Kejar 1 NTT akan mempresentasikan proposal penelitian kami dengan judul Analisis Skala Usaha Tani Pola Agroforestry di Desa Bosen, Kecamatan Molo Utara, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kepada pemateri, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Penduduk Indonesia sebagian besar tinggal di daerah pedesaan yang lebih banyak menggantungkan hidupnya pada alam melalui usaha pertanian, perkebunan, dan peternakan. Ketergantungan masyarakat pada hasil alam mendorong mereka untuk memanfaatkan lahannya secara optimal. Agroforestry merupakan salah satu alternatif solusi yang tepat dan baik untuk diterapkan. Agroforestry merupakan pemanfaatan lahan secara optimal dan lestari dengan cara mengkombinasikan kegiatan kehutanan dan pertanian melalui tanaman pakan ternak pada unit pengelolaan lahan yang sama dengan mempertahankan kondisi lingkungan fisik, sosial ekonomi, dan budaya masyarakat. Penerapan sistem agroforestry diterapkan petani dengan mempertimbangkan nilai ekonomi, kebutuhan pakan maupun papan. Dengan demikian, sistem agroforestry dan pengembangan lebih lanjut harus dirancang secara khusus berdasarkan kondisi daerah setempat dengan memperhatikan penggunaan lahan yang optimal. Salah satu solusi pemanfaatan lahan yang optimal yaitu menggantung pengaturan pola agroforestry. Salah satu desa yang mempertahankan praktik agroforestry adalah Desa Bosen. Desa Bosen merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Molo Utara, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dilihat dari jenis komoditas yang terdapat dalam kebun masyarakat, dapat diketahui bahwa masyarakat sudah menerapkan agroforestry. Praktik agroforestry ini sudah berkembang sejak lama dan dilakukan secara turun-temurun. Hal ini dapat dilihat dari model-model kebun yang dikembangkan oleh masyarakat. Ditemukan adanya perpaduan antara tanaman pertanian dengan tanaman kehutanan maupun tanaman pangan peternakan sehingga dapat dikategorikan sebagai sistem agroforestry. Perpaduan tanaman ini tidak lain adalah untuk memenuhi kebutuhan majemuk masyarakat seperti kayu pertukangan, kayu bakar, dan kebutuhan pangan lainnya, serta untuk menambah pendapatan demi meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berdasarkan ulasan tersebut, maka perlu untuk mengetahui pola-pola agroforestry dan jenis tanaman yang diterapkan serta pendapatan yang diperoleh oleh petani. Berdasarkan ulasan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana jenis pola-pola agroforestry yang dikembangkan oleh masyarakat Desa Bosen, Kecamatan Molo Utara, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Yang kedua, berapa pendapatan total dari pola-pola agroforestry yang dikelola oleh masyarakat? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pola-pola agroforestry yang dikembangkan oleh masyarakat. Yang kedua, untuk mengetahui pendapatan dan pola-pola agroforestry yang dikelola oleh masyarakat. Manfaat penelitian, yaitu yang pertama, sebagai bahan informasi dasar dalam upaya pengembangan agroforestry di Desa Bosen, Kecamatan Molo Utara, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Yang kedua, menjadi bahan acuan dan pertimbangan bagi pemerintah dalam pemanfaatan lahan dengan sistem agroforestry. Selanjutnya metode penelitian. Yang pertama waktu dan tempat. Penelitian ini akan dilaksanakan pada tanggal 20 September 2022 sampai 20 Oktober 2022 di Desa Bosen, Kecamatan Molo Tengah, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Yang kedua, alat dan objek penelitian. Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner, objek penelitian yaitu kebun masyarakat, subjek penelitian yaitu petani Desa Bosen, Kecamatan Molo Utara, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Yang ketiga, jenis data. Jenis data yang digunakan yaitu yang pertama data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui perantara. Data primer yang digunakan yaitu yang pertama karakteristik petani, berisi nama, jenis kelamin, pendidikan, umur, jumlah anggota keluarga, jenis pekerjaan selain sebagai petani, pengeluaran dan pendapatan petani dari hutan, baik kayu maupun non-kayu, dan pendapatan selain dari hasil hutan. Yang kedua
Yang berikut yaitu informasi lahan, berisi luas kepemilikan lahan, potensi pohon atau jumlah pohon per hektar yang ditanam, cara atau pola penanaman. Yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber yang telah ada untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh, yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, data dari instansi tertentu, dan lain sebagainya. 4. Metode pengumpulan data. Yang pertama, pengamatan lapangan, wawancara, studi literatur atau dokumentasi. 5. Analisis data. Metode analisis yang digunakan, yang pertama, analisis pola agroforestry. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pola-pola agroforestry yang dikelola oleh masyarakat. Penentu pola agroforestry didasarkan pada susunan ruang yang meliputi bentuk pagar, bentuk baris, bentuk jalur atau lorong, dan bentuk campuran, serta penentuan pola agroforestry juga didasarkan oleh susunan komponen jenis yang ada di dalamnya, di mana penanaman tanaman tersebut sudah diusahakan sejak lama. 2. Analisis pendapatan. Analisis pendapatan mencakup analisis sebagai berikut. Yang pertama, analisis biaya. Analisis biaya dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui semua biaya yang dikeluarkan oleh petani dalam pengelolaan agroforestry dengan rumus TC atau total biaya sama dengan FC atau biaya tetap ditambah VC atau biaya variabel. Yang kedua, analisis penerimaan. Analisis penerimaan digunakan untuk mengetahui penerimaan total diperoleh dari output atau hasil produksi yang dikalikan dengan harga jual output dengan rumus TR atau total penerimaan sama dengan P yaitu harga dikali Q yaitu produk yang diperoleh. Yang ketiga adalah analisis pendapatan. Analisis pendapatan dilakukan untuk melihat pendapatan petani dari usaha agroforestry yang diterapkan dengan rumus I atau pendapatan sama dengan TR yaitu total penerimaan dikurang TC yaitu total biaya. Produk yang akan kami hasilkan dari penelitian ini berupa model pola tanam. Jadi pada penelitian ini, dari hasil pengamatan pola tanam dan jenis-jenis komoditas, kami mengamati pendapatan petani pada setiap pola tanam. Pada pola tanam dengan jenis tanaman tersebut, kami melihat kira-kira pendapatan tertinggi terdapat pada pola tanam yang mana, dengan jenis tanaman apa. Pola tanam serta jenis tanaman di dalamnya yang memiliki pendapatan tertinggi akan diusulkan kepada petani, misalkan kepada petani yang menggunakan pola tanam lain. Di sini juga kami akan mengusulkan jenis tanaman yang harus ditanam. Sekian presentasi dari kelompok kami dan terima kasih.